saya sampaikan Pak Jaka, mohon maaf saya ini. Jangan kamu menggato-gato kami di sini. Ya, saya sampaikan. Kalau kamu mau ribut besar-besaran dari saya, Ini bawa orang ada sayap tuh. karena kamu datang kami tahan sama Pak Kades. Kalau Pak Jaka memang sanggup hadapi orang beribu di sayap. Warga dan tokoh pemuda Kabupaten Tanah Tidung mendatangi lokasi pembangunan pusat pemerintahan Kota Baru Mandiri Terpadu yang terletak di Desa Sludau, Kecamatan Sesayap Hilir, untuk menghentikan oknum yang sedang memasang patok di kawasan pembangunan fasilitas umum dan olahraga. Sempat terjadi adu mulut dan nyaris terjadi keributan di lokasi. Beruntung, aparat kepolisian segera tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan. Warga dan tokoh pemuda mengaku kecewa dan marah terhadap sikap oknum yang dinilai mencari keuntungan pribadi secara ilegal dan menghambat pembangunan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat. Warga pun bersama tokoh pemuda mendatangi Mapolres Tanah Tidung untuk mendesak aparat kepolisian proaktif mengamankan pembangunan Kota Baru Mandiri Terpadu dari gangguan oknum yang tidak bertanggung jawab. Warga pun mengancam jika masih ada oknum yang menghalang-halangi pembangunan di daerah tersebut, mereka tidak akan segan-segan melaporkan dan menempuh jalur hukum. Bagi warga Tanah Tidung, pembangunan Kota Baru Mandiri Terpadu harga mati. Ya, pada intinya kami dari Ormas lokal Kabupaten Tanah Tidung ingin bersilaturahmi, mungkin membicarakan hal-hal yang terkait dengan pusat pemerintahan yang sedang berjalan sekarang. Dan pada dasarnya kami mendukung sepenuhnya. Jangan sampai ada beberapa kendala dan kami siap berkoordinasi dengan Kapolres Tanah Tidung. Ya, karena pada saat pemancangan pertama memang ada pidato bupati, ada beberapa orang yang masih kita anggap masih tidak menyetujui, bahkan mereka bermain selalu di medsos. Inilah semacam kegelisahan kami menegaskan kalau memang istilahnya aspek legalitas yang sudah pemerintah pegang, artinya kami ingin pemerintah daerah maupun perangkat-perangkat yang ada tegas terhadap orang-orang yang menghalangi dalam tanda kutip pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung. Kapolres Tanah Tidung AKBP Didik Purwanto SIK mengapresiasi langkah yang ditempuh warga dan tokoh pemuda yang tidak main hakim sendiri dan mempercayakan penyelesaian masalah tersebut ke pihak kepolisian. Kapolres berjanji akan melakukan pendampingan dan pengawalan dalam proses pembangunan agar bisa berjalan baik dan lancar. Sebagai salah satu pemerintah daerah di sini yang mampu harus bisa mengimbangi pembangunan. Karena saya anggap juga bahwa kami anggap pembangunan yang akan nantinya dilaksanakan ini tentunya akan berdampak positif kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Tanah Tidung. Manfaat-manfaat inilah yang mungkin akan lebih dirasakan dampaknya ditimbang dari dampak negatifnya. Dan tentunya juga dengan pengembangan kegiatan ini pastilah ada beberapa opini, ada kontranya atau yang menolak. Nah, ini nanti akan menjadi PR kami juga, akan kita membantu dan memberikan masukan juga pemerintah daerah. Yang tentunya harapan kami juga perjalanan kegiatan pengembangan dan pembangunan ini akan bisa berjalan dengan terus, berjalan dengan sesuai dengan rencana, tidak ada kendala. Kalaupun misalnya ada kendala, bisa kita komunikasikan dan kita bisa selesaikan. Harapan kami seperti itu. Setelah melakukan pertemuan dengan Kapolres, warga dan tokoh pemuda selanjutnya mendatangi lokasi area pembangunan Kota Baru Mandiri untuk memastikan tidak ada gangguan dalam pelaksanaan pekerjaan. Warga mengaku siap membantu aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lapangan jika dibutuhkan. Sementara itu, Bupati Kabupaten Tanah Tidung Ibrahim Ali mengungkapkan, pembangunan Puspam Kota Baru Mandiri Terpadu sangat penting dan mendesak direalisasikan. Mengingat kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih baik akan dibangun di area tersebut. Ibrahim Ali menegaskan di usianya yang ke-15 tahun, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung belum memiliki pusat pemerintahan dan fasilitas umum serta sarana olahraga yang memadai. Dan Puspam itu tentunya bertujuan pertama meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk pusat pemerintahan. Karena selama ini yang sama-sama kita ketahui usia
Kabupaten Tanah Tidung kan udah 15 tahun per 10 Agustus 2022 kemarin. Kita belum memiliki pusat pemerintahan sama sekali, dikarenakan memang hampir 50% kawasan Kabupaten Tanah Tidung ini merupakan bagian dari hutan produksi dan kawasan budidaya kehutanan. Maka kemarin ketika saya dilantik dan kemudian saya berkomitmen, saya akan melakukan pertama dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Pertama yang harus kita lakukan adalah pusat pemerintahan. Nah, tentunya dalam pembangunan pusat pemerintahan itu kita ingin membangun di atas lahan yang merupakan aset pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung. Setelah saya membangun komunikasi, mengajukan permohonan lewat Bapak Gubernur sampai dengan Kementerian KLHK dan direspon, dan alhamdulillah kemarin kita diberikan lahan HPH atau HGU-nya perusahaan Adindo, gitu ya, hutan produksi yang merupakan HGU-nya PT Adindo sebesar 405 hektar. Dan proses itu sekarang yang sudah kita lakukan untuk pembangunan kantor bupati dan kantor DPR. Nanti insya Allah di sana juga akan kita bangun semua aktivitas kegiatan sarana prasarana olahraga, kemudian kantor Polres dan pusat pemerintahan yang komplit lah, seperti itu kira-kira. Lokasi pembangunan pusat pemerintahan Kota Baru Mandiri Terpadu Tanah Tidung sebelumnya merupakan hutan produksi milik PT Adindo yang dilepaskan oleh Kementerian LHK seluas 405 hektar. Puspem Kota Baru Mandiri Terpadu nantinya akan dibangun fasilitas layanan kesehatan, pusat pendidikan, keagamaan, dan fasilitas olahraga yang modern. Dari Kabupaten Tanah Tidung, Tim Liputan Kaltara TV.